di bawah ini ada besi juga. Ini kalau saya tempelkan begini dia nggak akan nempel. Tapi kalau besi ini saya lilitin dengan kawat email dan saya kasih strom, maka ini akan berubah menjadi medan elektromagnet. Dan kalau ini jadi medan elektromagnet ditempelin besi, bahkan yang beratnya melebihi tubuhnya sendiri, dia akan nempel. Itu konsep yang namanya hukum daya tarik menarik. Jadi daya tarik menarik itu bukan khayalan, saudara. Itu hukum alam semesta. Kalau saya katakan mic ini saya lepaskan dia jatuh. Saya ada di Amerika, saya lepaskan juga akan jatuh. Hukum daya tarik menarik itu meliputi seluruh penjuru dunia. Dan hukum daya tarik menarik itu hukum ilmu pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa bagian ya. Yang pertama adalah setiap manusia yang lahir di dunia ini diberikan kemampuan atau kelebihan. Inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Bahkan Bapak Yahweh sendiri di dalam firman-Nya katakan bahwa dari lidah bayi-bayi itu sudah diberi kekuatan. Contoh yang gampang, seorang bayi dia cuma menangis, bapaknya ibunya yang tidur pulas bisa bangun dan bisa kasih susu, betul nggak? Hanya nangis saja, ibunya bangun kasih susu. Itulah kekuatan dari mulut bayi, saudara. Padahal dia belum bisa bicara, cuma nangis saja, ibunya langsung tahu. Nah, itulah yang saya katakan daya tarik menarik. Kita ini sudah sering dididik dengan cara yang salah oleh orang tua kita. Ya, nah, pernahkah kita dengar ucapan nggak usah muluk-muluk? Ya, pernah dengar kan? Nggak usah muluk-muluk, lihat fakta. Hidup itu jangan neko-neko katanya. Emang kalau orang ingin kaya itu neko-neko? Tidak, menurut saya. Hidup itu harus terima. Sekolah juga nggak perlu tinggi-tinggi. Ini sebetulnya adalah pengaruh dari penjajah yang menjadikan Indonesia itu adalah budak dan dikerdilkan oleh penjajah. Sehingga timbul ucapan, ya kalau punya keinginan nggak usah tinggi-tinggi, cukup hidup pasrah ikhlas. Jika kita, saya katakan ya, jika kita lahir di tempat miskin atau kita lahir miskin, kita tidak salah, saudara. Tapi kalau kita mati miskin itu salah, berarti ada yang nggak beres. Nah, saya ingin Bapak Ibu, pendeta-pendeta KP itu hidupnya kaya raya. Saya ingin seperti itu. Entah saudara mau apa tidak ya, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau saya katakan doa saya, pendeta KPI itu kaya-kaya. Amin. Minimal pas-pasan. Pas pengen keluar negeri ada duitnya, pas pengen beli mobil ada duitnya. Amen. Nah, itu hidup pas-pasan. Saya kasih tahu ya, saudara sadar nggak? Siapapun saudara yang ada malam hari ini, saudara adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh. Amen. Ya. Yes. Bayangkan, malaikat saja sekali jatuh selesai. Tapi kita jatuh bangun berkali-kali, Tuhan selalu memberikan pengampunan. Apa enggak? Kita ini makhluk yang istimewa. Amin. Betul enggak Bapak Ibu? Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah setiap manusia lahir itu diberikan kemampuan. Nanti setelah selesai ini
Saya akan kasih tahu bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua yaitu penjara pikiran atau mindset yang harus diperbaiki. Kita seringkali ya dipenjara dengan mindset yang salah. Ketika ada seseorang yang mengatakan, saya percaya kamu hidup kaya. Masa iya sih aku bisa kaya? Kayaknya gak pernah deh. Mbah buyut saya dari dulu gak ada yang kaya. Itu mindset, saudara. Itu penjara pikiran. Saya ini sudah cerita, saya orang yang sekolahnya gagal, tapi saya mempercayai bahwa saya bisa hidup sukses. Dan kalau kita mau melihat fakta, dunia ini dikuasai oleh orang yang sekolahnya secara akademis itu rendah. Saudara tahu Thomas Alva Edison? Apakah dia selesai sekolahnya? Tidak. Jadi banyak sekali dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya titel. Seringkali orang berkata, mana bisa? Emang lu siapa? Duit dari mana? Bagaimana caranya? Saya katakan jangan dilawan. Itu pikiran liar, saudara-saudara. Kalau saudara ingin punya kehilangan yang besar, menurut saudara wajar atau tidak? Wajar. Wajar, sangat wajar. Saudara ingin punya jemaat yang banyak, saya katakan itu wajar dan harus. Amen. Tapi seringkali ada pertanyaan di pikiran kita yang berkata, emangnya lu siapa? Duit dari mana kamu mau bikin gedung yang besar? Kemudian ditanya lagi, emang kamu sekolahnya pintar? Mau pimpin orang banyak? Nah, kalau ada pikiran liar seperti itu, saya katakan, jangan pernah dilawan. Saudara tidak akan menang. Tapi kalau saudara ingin melawan, ada caranya, yaitu buat pertanyaan, saudara. Buat pertanyaan. Contoh misalnya, ketika saya ingin punya keinginan punya rumah, pikiran liar itu akan berkata begini, perhatikan. Emang kamu punya duit? Emangnya kamu bisa bangun rumah? Itu pertanyaan selalu begitu. Tapi ketika kita buat pertanyaan terbalik, maka pikiran liar itu akan menjawab dengan jawaban yang bagus. Yaitu apa? Pertanyaannya begini. Kenapa ya kok saya sekarang bisa punya rumah yang besar? Kenapa ya? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nanti pikiran liar itu akan jawab, karena kau orangnya ramah, karena kamu orangnya baik hati, orang simpatik sama kamu, karena kamu sahabatnya orang kaya. Itu jawabannya pikiran liar. Dan apa yang diucapkan pikiran liar itu yang bakal terjadi. Nanti kita akan digiring dengan kekuatan yang entah dari mana. Ya saya percaya itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kita digiring, yang saya menyebut dengan istilah tarikan alam semesta. Kalau bukan kita yang ditarik, saudara yang ditarik keluar. Nah, saya juga ingin ngasih tahu kepada saudara. Ketika saudara pimpin ibadah, jemaat saudara itu cuma 8, misalnya seperti saya. Ketika saudara merem di belakang panggung, di belakang mimbar itu saudara merem. Mari saudara kita berdoa, merem. Ketika kita merem, bayangkan orang 100 di depan kita. Setiap kali ibadah seperti itu, saudara. Ini pengalaman saya yang saya lakukan. Dan tiba-tiba banyak peristiwa-peristiwa aneh
yang membuat orang itu datang ke tempat saudara dengan cara-cara yang aneh. Tidak perlu saudara tanya, nanti siapa yang ngirim, bukan urusan kita. Urusan kita adalah pokoknya nih aku merem 100 orang di depan saya. Buka mata, ya cuma 8, merem 100 orang. Biarkan saja. Saudara akan nonton mujizat. Bukan mujizatnya orang lain, tapi mujizatnya diri saudara sendiri. Buktikan aja kata-kata saya, saudara. Saya berharap sesi ini akan mengubah pelayanan saudara. Ya, dan saya yakin saudara nanti akan terperangah, terbengong-bengong, saudara. Saya ingin sedikit memberi kesaksian. Saya sedang santai, tiba-tiba ada orang telepon. Pak Lukas, saat ini sedang apa? Oh, saya sedang duduk nih, lagi santai. Pak, saya akan memberikan persembahan mobil untuk Bapak. Sekarang juga saya minta Bapak pergi ke Nasmoko. Sekarang Pak, iya sekarang. Jangan tunda Pak, saya berangkat ke Nasmoko. Dia bilang nanti kalau sudah sampai ke Nasmoko, saya ditelepon, teleponnya kasihkan sama mbaknya katanya. Sampai di Nasmoko, saya telepon, Pak saya sudah di Nasmoko, serahkan HP ke mbaknya. Saya bilang mbaknya ada yang mau bicara. Dia ngobrol sendiri. Lalu setelah itu mbaknya di dealer itu bilang, Pak sudah Pak, ini tadi ada bilang katanya Bapak suruh milih mobil Avanza yang tipe apa, bebas. Saya pilih yang tipe G, yang ada Porsche-nya manual, karena kalau otomatis saya nggak suka. Nah setelah itu, setelah saya pilih, orang ini bilang nanti saya transfer. Tidak lama ditransfer langsung, saya dibilang, Pak silakan ke belakang diurusin surat-suratnya. Masuk ke dalam urusan surat-surat, tidak keluar 1 rupiah pun saya, saudara. Lalu apakah orang ini jemaat kami? Bukan. Orang ini bahkan pengagum Yahweh pun bukan. Dia orang Pantai Kosta. Nah pada suatu hari rumah dia itu kebakaran. Lalu dia telepon saya, Pak Lukas rumah saya kebakaran, toko saya habis, tolong doain Pak. Oh ya ada, sekarang ada di mana? Di Solo, tolong doain ya Pak. Baik, kasih alamat, saya datang sekarang. Saya berangkat ke Solo. Ini orang yang ngasih Avanza saya loh. Begitu saya sudah doain, dia bilang gini, boleh nggak Pak, saya tak nebeng ke Jogja. Ya bolehlah, Bapak kasih mobil, saya belum naik kok mobilnya, ayo naik. Begitu dalam perjalanan dia cerita sama saya begini, kalau Pak Lukas itu pengen punya mobil, kira-kira menurut Pak Lukas seneng mana, Avanza Veloz atau R3? Saya bilang kalau saya sih suka R3. Kenapa? Saya cerita panjang lebar. Lalu orang itu bilang, wah ternyata Pak Lukas ngerti mobil juga ya. Ya saya kan baca-baca Pak, saya bilang gitu. Tolong Pak Lukas berhenti sebentar. Dia turun ke ATM, saudara. Begitu dia datang, saya disodori uang 5 juta. Nih, buat beli R3. Karena Pak Lukas tidak mungkin bisa beli cash sekarang, harus inden 3 bulan. Loh maksudnya gimana ya Pak? Lah kan tadi saya tanya, Pak Lukas senang mana? Avanza Veloz atau R3? Ya kan kita cuma ngobrol, ya udah terima saja. Akhirnya saya pergi ke dealer Suzuki. Kemudian saya berikan memang betul hanya inden 3 bulan. Orang ini bilang nanti kalau R3 sudah datang saya ditelepon.
R3-nya datang, saya telepon, dia kirim dana, saya tidak keluar 1 peser pun. Padahal orang ini tokonya baru kebakaran. Biasanya orang kalau tokonya kebakaran yang dipikir apa saudara? Duitnya baru berantakan. Lah kok bisa ngasih mobil? Aneh bukan? Nah itulah hukum loa saudara. Ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melihat energi. Saya katakan uang, ya, uang yang saudara pegang itu energi. Kalau saudara melihat duit 1 juta itu besar, maka berkatmu akan selalu ada di bawah 1 juta. Tapi kalau saudara melihat uang 1 juta itu kecil, maka berkatmu mesti selalu di atas 1 juta. Amin. Saya ingat dulu, tabungan saya itu paling banyak 4 juta. Di tempat saya itu kebetulan ada seorang manajer BCA prioritas. Lalu dia bilang gini, Pak Lukas tak bikinkan ATM prioritas. Saya bilang, untuk apa Cik? Ya nanti kalau duitnya Pak Lukas itu banyak, Pak Lukas nggak perlu antri. Saya waktu itu nggak mau ribet saudara. Saya bilang, nggak usah lah, saya tak antri aja nggak apa-apa. Jangan Pak, nanti duitnya Pak Lukas itu akan ada di atas 1 M. Pak Lukas percaya nggak? Oh saya percaya, saya bilang gitu. Ya sudah, saya bikinkan. Dan apa yang orang itu ucapkan terjadi saudara. Hebat ya. Itu yang namanya narik energi. Narik energi yang kedua, saya kasih tahu polanya. Saudara pakai jas yang rapi, pergi ke hotel bintang 5. Saudara pergi lalu ngomong sama resepsionisnya, Mbak, Pak Richard sudah datang belum ya Mbak? Ya pasti orangnya bilang belum, dia nggak tahu siapa itu Pak Richard, ya kan? Saya sedang nunggu teman saya, katanya mau nginep di sini, ini ketemuannya di sini, Mbak. Ya kalau gitu saya tak tunggu di lobi ya, Mbak. Kira-kira kita diusir nggak? Menurut saudara diusir atau tidak? Tidak. Tapi pakai pakaiannya yang berlente, saudara. Tapi kalau pakaian sopan camping nggak diusir kita. Pakai pakaian yang berlente. Tujuannya apa sih? Saya ngomong begini untuk narik energinya orang kaya. Saudara duduk aja di lobi, ya sambil baca koran gitu. Sekalipun tabungan saudara cuma isinya 2 juta, tapi saudara bisa duduk di lobinya hotel bintang 5, lalu saudara bayangkan kalau saudara itu sedang nginap di hotel itu. Dan itu terjadi nanti. Mungkin saudara bilang, kok ya mau ngedan? Ya biarin aja. Orang mau bilang gila kayak, yang penting kaya, betul nggak Bapak Ibu? Itu pernah saya lakukan. Itu yang saya bilang narik energi alam semesta, narik energi orang kaya. Terus yang ketiga, ini yang penting, yang sering kali saya lihat banyak sekali dilakukan oleh orang. Ini yang bikin saudara nggak bisa naik. Ketika ada orang datang menyalami saudara, halo selamat malam, wah sekarang tambah muda ya, wow keren nih, jawabannya apa? Ya biasa-biasa saja. Sekarang makin kaya ya? Enggak. Ini ngaco saudara, disangkali sendiri. Dan itu alam semesta, itu sistemiknya Bapak Yahweh akan mengklaim apa yang saudara ucapkan itu jadi. Gitu loh. Kalau saudara berkata enggak, ya berarti saudara nyangkalin kalau saudara itu orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua,
hindari kalimat semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, mungkin, itu tidak boleh ada. Kalau saudara itu menggunakan pola yang seperti itu, saudara akan rugi. Saya itu dulu punya anak cuma satu, saudara, yaitu Elizabeth, ya, istrinya Pak Jameson. Saya sudah ngomong sama istri saya, kalau saya tak punya anak satu saja. Karena saya kalau lihat istri saya hamil itu kasihan, sampai kurus sekali. Makanya tak males gitu. Saya bilang udah satu aja. Tapi setelah Elis umur 10 tahun, saya lihat kasihan Elis gak ada temannya. Lalu saya ngomong sama istri saya, kita harus punya anak satu lagi. Dan kali ini kita program polanya Tuhan. Laki-laki kita beri nama Michael. Waktu itu saya periksakan istri saya ke dokter. Dokter bilang apa? Maaf, ibu tidak bisa hamil lagi. Yang ngomong dokter dulu, saudara. Jadi secara hukum medis orang langsung shock dulu, mentalnya langsung drop. Tapi kalau saya tidak, saya bilang apa kata dokter, emang gua pikirin. Saya cari gambar bayi laki yang sedang tengkurap, tak gunting, saudara, tak tempelkan di pintu kamar saya, tempat saya bekerja, saya tempelkan di mana-mana. Saya lakukan ini nyontoh cerita yang tadi saya sudah ceritakan. Yakub ditipu oleh Laban, omnya. Saudara mungkin masih ingat ya cerita ini, saudara kan gembala semua jadi tahu, bukan? Ditipu oleh Laban. Dia kerja jadi penggembala kambing domba gak dibayar. Sehingga Yakub bilang kalau nanti dombanya belang benteng buat bayaran saya. Nah, Laban setuju. Yakub berkata kena loh. Lalu diambil semua domba-domba yang bagus, yang jelek-jelek tinggal, yang bagus. Disitulah otaknya domba diprogram supaya nanti lahirnya belang benteng. Dipasangin daun pohon hawar, daun pohon badam dan berangan, ditempel-tempel di mana-mana. Sehingga ketika domba itu mau makan, dia lihat belang benteng. Ketika domba itu masuk kandang, dia lihat belang benteng. Ketika domba itu berkelamin, dia lihat belang benteng. Apapun yang dilihat belang benteng, saudara. Dan ternyata domba itu lahirnya belang benteng. Kitab suci mengatakan Yakub kaya raya. Hebat bukan? Yakub kaya raya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan ini baru poin yang ketiga. Itu sudah menunjukkan bahwa alam semesta, alam yang tidak nampak itu sebetulnya lebih nyata dari dunia nyata. Cuman masalahnya kita tidak bisa lihat, begitu. Nah, sekarang yang keempat adalah kita harus berani ngomong, berani mengucapkan. Ada orang waktu itu tanya sama saya begini, Pak Lukas kan dipinjemin gereja nih, dipinjemin gudang ban 3 tahun. Setelah 3 tahun Pak Lukas mau pindah kemana? Saya bilang saya mau pindah ke gedung biskup itu. Orang yang tanya saya sempat tidak percaya. Dia bilang dalam hati, enggak ya bisa. Lawang jemaatnya saja sedikit kok, mikir gedung segitu gedenya. Yaitu kalau seluruh kekayaan ditumplek-blek saja untuk beli tanahnya nggak cukup. Saya nggak percaya. Tapi pada saat peresmian orang itu bikin pengakuan. Itulah mujizat yang luar biasa. Yaitu dengan cara apa? Berani ngomong. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau mau menciptakan, ngomong dulu bukan? Jadilah terang, terangnya muncul.
Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya muncul. Lah kalau manusia kan dibalik. Faktanya dulu dong, balik saudara. Ya tidak jadi. Bicara itu sama saja mencipta. Kalau saudara berkata, aku punya rumah yang bagus, itu saudara sedang mencipta. Sayangnya kita nggak pernah berani untuk ngomong, karena dilawan oleh pikiran liar. Nggak usah ngomong, ya nek jadi. Nah kalau nggak jadi, malu kamu. Kan yang ada seperti itu. Saudara tahu pejuang-pejuang Indonesia waktu ketemu, waktu tempur, setiap ketemu apa yang mereka teriakan? Merdeka. Jawabannya apa? Nanti dulu, ini belum merdeka, rasa ngomong kono. Seperti itu. Tidak. Begitu mereka bilang merdeka, dia bilang merdeka. Tapi ngomongnya merdeka itu disertai dengan emosi. Itulah energinya saudara. Ketika saudara ditanya orang, visi ke depanmu gimana? Oh, visi saya luar biasa. Betul nggak emosi saudara ikut main? Kalau emosinya tidak ikut main, saudara mau punya visi besar, bagaimana bisa? Nggak akan bisa. Emosi saudara harus ikut main. Dan saya katakan, kau betul-betul akan melihat dan mengalami mujizat yang dahsyat yang sampai saudara terbengong-bengong. Haleluya. Saya masih santai, tiba-tiba ada orang telepon. Pak Lukas punya visi apa ya? Maksudnya, ya kira-kira kedepannya Pak Lukas ada expand apa? Oh, saya saja nih, ngomong tapi gak enak. Bicara saja. Saya pengen beli tanah. Buat apa? Buat kehilat. Di mana? Belakang kehilat saya. Luasnya berapa Pak? 1.200 meter persegi. Harganya berapa? Saya nggak tahu. Tolong Pak Lukas datangi orangnya, tawar harganya, saya yang bayar. Dan itu terjadi. Saya tidak keluar uang 1 rupiah pun. Gitu. Baru-baru ini sudah ada orang yang telepon saya. Saya mau nyumbang keramik seluruhnya. Bayangin, itu gedung besar sekali saudara. Ruangan dalamnya saja sama gedung ini masih besar punya saya. Sudah ada yang menyumbang keramik. Bayangin. Jadi yang penting adalah kita berani bicara. Yesus juga bicara kepada angin badai. Mungkin kita pikir, kok kayak orang gila ya, angin kok diajak ngomong. Diam, tenanglah, kan gitu. Tapi faktanya anginnya diam apa enggak? Diam. Yesus juga ngajari berkata, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Itu ya Yesus yang ngajarin loh. Jadi hukum Noah itu rohani enggak kira-kira? Rohani. Orang itu saya nyontoh Yesus kok. Dan siapa bilang hukum Noah itu menyesatkan? Saya punya teman saudara. Teman saya ini seorang pendeta. Dia itu saya ajari hukum Noah, berhasil. Tapi pada suatu hari dia membaca sebuah buku karangannya Watchman, seorang penginjil Amerika yang masuk ke China. Dia bikin buku judulnya Awas Bahaya Laten Sukma. Begitu dia baca, dia ketemu saya bilang, aduh Pak Lukas, kayaknya kita nggak boleh deh kalau pakai hukum Noah. Loh kenapa? Ini Pak Pendeta Watchman bilang ini bahaya Pak, karena itu yang bekerja jiwa. Awas bahaya laten sukma. Sukma itu kan jiwa. Saya bilang, jangan mau ngikutin pendeta itu. Dia nggak ngerti dunia alam roh.
Tuhan justru kasih kemampuan kepada jiwa kita itu sebagai senjata, karena Bapa Yahweh tahu dunia ini jahat, sehingga dia kasih senjata kita untuk menghadapi jahatnya dunia. Tapi dia nggak mau dengar kata-kata saya. Sejak saat itu ekonomi dia turun terus. Istrinya akhirnya lari sama orang laki lain. Anaknya mati kena narkoba. Dianya sendiri untuk makan sehari-hari harus ngambilin puntung rokok untuk makan sehari-hari. Dia bahkan sempat masuk ke sarang FPI, nyamar jadi mu'alaf karena pingin makan, hanya itu. Sampai akhirnya dia ketemu saya bimbing sampai hari ini. Jangan pernah menghina hukum loa, itu hukum sistemiknya Tuhan. Berani menghina hukum loa, nasibnya akan sama dengan orang ini. Kalau memang tidak setuju, lebih baik diem, itu aman. Tapi melawan konsepnya Tuhan itu bahaya sekali. Nah, kembali masalah ucapan. Ketika Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya, kan kitab suci mengatakan begini, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengerami di atas air. Kegelapan meliputi seluruh samudera raya. Kegelapan. Lalu bagaimana ketika terjadi gelap? Bapak Yahweh gak pusing, dia cuma berkata Yehi Or, jadilah terang, dan terangnya jadi. Beda dengan kita, ketika kita dalam keadaan terpuruk ekonominya, pikiran kita cilaka kita. Apa yang kita ucapkan cilaka terjadi pada diri kita. Harusnya begitu kita dalam kondisi yang terpuruk, kita ngomong seperti Bapak Yahweh. Kekayaan datang, temui saya, serbu saya dengan kekayaan. Paham Bapak Ibu? Bila perlu saudara malam hari keluar, lihat bintang-bintang, serap energi alam semesta masuk dalam diri saudara. Loh, saya ngomong seperti itu bukan dunia magic, yang ngajarin Bapak Yahweh pada waktu Abraham minta anak. Bapak Abraham bilang apa? Kamu keluar, lihat tuh bintang-bintang di langit. Emangnya Bapak Abraham gak pernah lihat bintang di langit? Tiap malam iya lihat, tapi kan tidak ada energi apapun terhadap bintang itu. Tapi akan berubah ceritanya ketika Bapak Yahweh berkata, hitung bintang di langit. Abraham menghitung 1, 2, 3, mumet gak bisa. Lalu Abraham bilang, tidak bisa Tuhan, terlalu banyak. Bapak Yahweh ngomong apa? Begitulah nanti anakmu. Coba hari berikutnya dia lihat bintang sama seperti yang dia lihat kemarin atau tidak? Sudah berubah sikap hatinya. Begitu dia lihat bintang, wow, itu anak-anakku. Betul nggak saudara? Sudah berubah, imajinasinya itu sudah dimasukkan ke situ. Kalau saudara ingin punya mobil, sebutlah, aku pengen punya mobil Alphard misalnya, atau Ferrari. Saudara nanti bayangkan mobil-mobil itu, nanti sekali waktu akan ada mobil Alphard atau Ferrari yang lewat, itu artinya alam semesta sudah menanggapi saudara. Tunggu saja, pasti jadi. Tapi kadang kita ini suka ragu. Nah, ragu itu energi positif, energi negatif. Itu yang langsung akan menutup kunci berkat. Dan saya punya kalimat yang saya sebut kata kunci. Saudara tidak boleh lupa kata kunci ini, yaitu apa?
Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Dia cerdas. Kita ngomong apa dia sudah ngerti. Arahnya kemana sudah ngerti. Dan dia tunduk pada ucapan kita. Itu kalimat kunci. Kemudian sayang nih orangnya sudah keluar nih ya. Namanya Pak Alip tadi duduk di belakang situ. Pak Alip itu supplier oli, saudara. Dulu dia utangnya banyak, sudah gitu dia ditipu teman-temannya semua. Supplier oli sampai ditipu ratusan juta. Dia kalau datang ketemu saya isinya ngeluh. Saya bilang berubah Khalid, tak ajari hukum doa. Kalau ada oli yang masuk ke gudang, datangi usir itu oli keluar. Saya katakan nanti kalau oli masuk tumpang tangan, oli keluar, kamu jadi duit semua ya, keluar jangan di sini, keluar. Akhirnya apa? Laku, saudara. Atasannya dia jualan oli sebulan cuman paling banter 4 drum. Dia bisa sampai 500 drum. Mau bukti tanyakan besok kalau datang. Itu luar biasa, saudara. Juga yang saya ceritakan kemarin, seorang supir truk yang gajinya kecil sekarang punya 13 atau 14 unit truk yang baru semua. Dia jadi bos antar lintas Sumatera, bawa cabai, bawa bawang, bawa macam-macam kayak gitu, teh dan sebagainya. Itu luar biasa, saudara. Jangan sampai kita itu ya mau dengerin kalimat-kalimat buruk yang datang dari orang lain. Itu energi negatif yang akan menutup semua pintu-pintu mujizat. Saudara bisa lakukan itu untuk memproteksi diri sendiri. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, ucapan kita untuk ngunci diri sendiri itu bisa terjadi. Saya ngunci diri sendiri. Saya katakan begini, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, siapapun orangnya yang berani ngusik kehidupan saya, orang itu akan jatuh miskin sampai dia nemui saya minta maaf baru boleh. Saya ucapkan itu nyontoh siapa? Nyontoh Yosua. Pada waktu Yosua merobohkan tembok Yeriko, Yosua berkata apa? Terkutuklah siapa yang mendirikan tembok ini. Dengan nyawa anak sulungnya dia akan mendirikan temboknya. 500 tahun kemudian ada seseorang yang bernama Hiel orang Betel mendirikan tembok Yeriko. Anaknya yang bernama Segub mati karena Yosua tidak pernah mencabut ucapannya. Sampai sekarang berlaku. Pada waktu Yeriko dicaplok sama Palestina zamannya Yasser Arafat, anaknya Yasser Arafat yang berumur 37 tahun, seorang lawyer yang bernama Muhammad Abu Saban, mati ditembak orang. Karena apa? Yosua tidak pernah mencabut ucapannya. Lain Yosua, lain Raja Daud. Daud pernah ngutuk bukit namanya Bukit Gilboa. Kalau saudara pergi ke Israel, sekali waktu saudara akan lewat Bukit Gilboa, sampai hari ini Bukit Gilboa tidak bisa ditanami. Karena apa? Daud pernah ngutuk bukit itu, sehingga sampai sekarang gundul-dul, saudara. Padahal di sampingnya ada bukit lagi yang subur, hijau, banyak tanaman di situ. Tapi Bukit Gilboa kering kerontang sampai hari ini. Kenapa? Karena Daud
tidak pernah mencabut kutukannya. Jadi saudara bisa memproteksi diri. Wong saya nyontoh kitab suci kok. Berapa banyak saya pernah mengembalikan santet orang, mati dukunnya. Karena mulut kita itu punya kuasa. Asal kita bisa mempergunakan dengan baik. Maka ada pepatah dunia orang Jawa yang bilang, nek moyok kuwi mesti mondok, katanya. Artinya kalau kamu menghina orang, apa yang dihinakan orang itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Pemproteksiannya itu luar biasa. Saya cerita saudara, Jameson itu menantu saya, itu kan bapaknya pendeta GBT. Waktu itu Jameson memang ditaruh di sana mau dijadikan gembala, dan waktu itu dia diserang oleh majelis-majelisnya papinya. Kenapa? Karena Jameson itu Magelang minded, saudara. Semua pengajaran Magelang diterapkan di sana, kelabaan di sana. Lawang pemahamannya belum dalam. Sehingga Jameson diajak padu atau bertengkar. Dia bilang ada 3 orang yang menjadi penghambat. Saya kasih tahu, kamu bikin pola, istilahnya serangan kembali ke pemiliknya. Saya ingin sampaikan agar saudara itu punya pemahaman. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau saudara dikirimi bom, saudara mau terima atau tidak? Tidak. Sekarang kalau saudara tidak terima bom, mau diapain? Kembalikan. Tapi kalau ternyata dikembalikan kok meledos di sana, saudara jahat nggak? Ya tidak, salahmu dewe ngirim bom. Ngerti nggak saudara? Saya ngomong sama Jameson, tak ajari son. Kamu bikin garis di Pastori. Dia kan, Jameson kan tinggalnya di Pastori. Seperti di Keilat Magelang kan, di Pastori kan ada pintu gerbang. Garis pakai minyak urapan. Ngomong, siapapun yang berani melewati garis ini dengan niat jahat, niat jahatnya akan mengenai dirinya sendiri. Atau buat sebuah pilihan. Kalau enggak mati, stroke, atau jatuh miskin. Dan betul, 3 orang itu nyerang terus. Sekarang orang yang nyerang itu istrinya mati, saudara. Suaminya kelimpungan karena dia nggak bisa kerja. Akhirnya jatuh miskin. Sementara yang bapaknya yang juga ikut nyerang, stroke, sudah kayak orang gila, ngomongnya nggak jelas sampai hari ini. Jadi pilihannya miskin, mati, atau stroke. Nah ini maka saya katakan hati-hati dengan ucapan. Orang di luar sana kadang-kala menggunakan kalimat itu untuk memagari pohon. Misalnya pohon nangka, pohon durian, dipagari. Siapapun yang berani ambil buah durian saya, wah itu bahaya. Makanya saya bilang, jangan kemilian kalau melihat buah yang matang. Bukan milik kita, ojo sekali-kali diambil. Di tempat saya ada tuh, jemaat jalan-jalan lihat pohon kates diambil. Langsung stroke pulangnya saudara, sampai hari matinya. Karena mengambil itu sudah kejahatan. Kejahatan benturan dengan kejahatan, jebol sudah tidak kuat. Tapi kalau kejahatan benturan dengan kebenaran, kejahatannya yang kalah. Gitu. Nah sekarang yang berikutnya. Nah, sopan tapi merusak. Kalau misalkan ada orang yang bilang begini,
aku lihat kamu kok sekarang makin cantik ya. Jawabnya apa saudara? Puji Bapa Yahweh, haleluya. Itu jawaban yang benar. Tapi kalau saudara, kamu kelihatan cantik, enggak, biasa-biasa saja. Itu sudah saudara tutup itu. Jangan heran kalau sejak saudara ngomong seperti itu, wajahmu jadi keriput. Loh betul. Ini kita bicara alam roh, alam semesta. Jadi hukum loa itu adalah hukum tarik-menarik, dan itu metodenya banyak. Ada yang namanya 55 kali 5, ada yang metodenya afirmasi, ada yang metodenya itu 369, ada yang metodenya itu pakai air. Terserah saudara, tinggal pilih yang mana suka. Rootnya adalah law of attraction, hukum daya tarik menarik. Metodenya banyak, saudara pilih yang mana suka, sama saja. Saudara nggak bisa nulis 55 karena kalau malam mesti ngantuk, pakai afirmasi. Begitu caranya. Pakai afirmasi masih ragu, pakai rumus 369. Saya nggak akan terangkan di sini karena tiap materi itu panjang, saudara bisa tonton sendiri di channel saya. Jadi kita harus belajar untuk menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa kekayaan. Seperti di salah satu materi saya di coaching klinik, itu ada lagu ya, aku makin kaya, kekayaan berlimpah masuk ke dalamku dengan mudah. Saudara bisa lihat tuh di channel Lukas Sutresno, ketik coaching klinik. Itu ada jemaat muncar, saudara. Gajinya itu 1 juta lebih sedikit. Kalau ketemu saya ngomongnya selalu negatif. Saya bilang berubah, tak ajari hukum loa. Sekarang dia punya rumah tingkat, saudara. Padahal dia selalu ngomong, sampai mati aku tidak akan punya rumah. Jangan diklaim begitu. Saya ajari kamu berubah, nanti kamu akan pasti punya rumah. Sekarang punya rumah, namanya Yosef dari Muncar. Jadi kita harus belajar. Terus ini yang berikutnya ya. Kalau saudara menghadapi sesuatu, orang marah-marah misalkan dalam rumah saudara, saya katakan energi kemarahan orang itu akan nempel di gelas saudara, energinya akan nempel di tempat nasi saudara, maka hidup saudara nggak akan dapat berkat. Begitu ada orang yang marah-marah, orang yang pulang ambil sapu lidi, geblek, energi negatif keluar, kamu digeblekin. Loh, saya ikut siapa? Pengajaran ini ikut Yesua. Karena Yesua berkata apa? Kalau kamu pergi ke satu kota dan tidak diterima, kebaskan debu. Itu hukum profetik, saudara. Dan pengajaran ini saya jamin gak akan pernah ada pendeta yang ngajarin kayak gitu. Karena itu masuknya dunia tanpa batas. Ya. Tadi saya sudah cerita tentang saudara Darwoto, Yayang, dan macam-macam. Saya punya banyak sekali kesaksian, itu ada di YouTube. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ngurus IMB Kehilat, mereka minta sertifikat asli yang depan, saya kasihkan. Ternyata saudara, setelah sekian lama saya bingung, ini sertifikat kemana ya? Sertifikat gedung bioskop hilang, saudara. Lalu saya ngomong sama Jameson, kalau aku tidak salah ingat, kamu serahkan sertifikat asli gedung bioskop ini kepada orang yang ngurus. Ya.
ya, nanti saya jawab. Ternyata apa saudara? Yang ngurus mati kena COVID. Waduh, lah ini bagaimana ini? Tapi saya punya senjata 55 kali 5. Itu rumah tak ubek-ubek. Tiap hari tak ubek-ubek saudara. Sertifikat tuh nggak ada. Istri saya tak suruh nyari. Orang yang ada di pastori tak suruh nyari, tuh ubek-ubek sak lemari manapun nggak ada. Saya tulis 55. Terima kasih Bapak Yahweh, sertifikat gereja sudah ditemukan. Ketemu saudara. Dan anehnya itu ketemunya di lemari yang sudah diubek-ubek berkali-kali dengan orang yang berbeda-beda. Itu sudah di luar nalar saya, terus terang aja. Ya. Sekarang saya akan jawab. Selain kata telah atau sudah, bolehkah kita menggunakan kata sedang? Sedang ini berarti berada dalam sebuah proses. Sementara kata telah atau sudah itu sudah di final destination. Kalau kita menggunakan sedang berarti kita masih ada dalam proses, dan dalam proses itu akan lama. Itu jawaban saya pertama. Kapan saja alam roh kita terbuka? Nah, ini penting nih pertanyaan ini. Kapan alam roh terbuka? Saat yang pertama, ketika engkau sedang diobok-obok apa emosinya. Saudara difitnah, jengkel nggak kira-kira? Jengkel. Saudara dikata-katain buruk, jengkel nggak kira-kira? Itu emosi sedang diobok-obok. Ketika emosi sedang diobok-obok, saudara harus ingat alam roh sedang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saudara mau tidur, layap-layap tinggal les, itu alam roh sedang terbuka. Ngomong kalimat-kalimat dahsyat, itu alam roh terbuka. Saya terangkan ya, otak kita itu ada pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Antara pikiran sadar dan alam bawah sadar itu ada sekat namanya critical area. Kalau saudara bisa tembus critical area, ucapan saudara akan jadi, pasti jadi. Sekarang masalahnya critical area itu ibarat satpam. Kan banyak pendeta yang ayo ucapkan aku percaya punya rumah, aku percaya. Kan saya sering lihat tuh pendeta-pendeta ngomong begitu, hasilnya nol. Kenapa? Karena dia nembus critical area, tidak bisa jebol. Masalahnya apa? Gelombang otak ada dalam posisi gelombang delta, tidak mungkin bisa ditembus. Tapi ketika kita dalam posisi gelombang alfa, ketika layap-layap tinggal les gitu, itu alam roh itu terbuka, critical area itu lengah. Saudara ngomong. Kalau enggak, maka ibarat seperti gini, ada orang masuk ngomong, bos punya kekayaan 10 miliar. Satpam bilang stop, aku mau tanya bos. Bos itu alam bawah sadar. Dia tanya satpamnya itu, bos betul gak itu di depan ada orang ngomong katanya bos punya uang 10 miliar. Bos bilang tidak. Satpamnya ngomong, maaf tadi saya sudah tanya bos. Bos bilang tidak. Jadi silakan Anda mundur. Ngotot, itu satpamnya jadi raksasa. Kamu tidak mau pergi, tak tendang kamu dari sini. Akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa, nol bodol, saudara. Tapi ketika alam roh itu lengah saat mau les gitu, saudara ngomong hal-hal yang besar, jadi. Yang kedua ya, sekarang yang ketiga. Bagaimana alam roh itu terbuka? Saat saudara baru bangun. Begitu baru bangun cenggelek gitu, saudara punya waktu hanya 10 detik saja. Ngomong
terima kasih Tuhan, aku sudah punya mobil mewah. Sebutkan mereknya. Saya ngomong begini ada 10 detik enggak? Enggak ada. Saudara punya kesempatan 10 detik. Tapi selewat 10 detik otak kita sudah kembali ke gelombang delta. Sulit, critical area-nya rapat lagi. Gitu. Ini adalah jawaban kapan alam roh kita terbuka. Yang keempat, bagaimana alam roh kita terbuka? Saat kita meditasi. Nah, kalau saya ngomong meditasi nanti orang bilangnya apa? Wah, Pak Lukas sesat. Itu tuh kan dari Hindu, siapa bilang? Dalam teks kitab suci kita dalam bahasa Ibrani ada kata meditasi yang ditulis dengan kata leshua. Diterjemahkan meditasi atau meditate, tapi dalam terjemahan Indonesia isak jalan sore-sore. Nah, itu yang kemarin saya terangkan, itu ngaco terjemahannya, saudara. Nah, pada saat kita meditasi, ya, disitulah alam roh kita itu terbuka. Yang berikutnya, apakah harus malam hari? Tidak harus. Kalau siang hari saudara layap-layap itu bisa saja terbuka. Tapi memang energi yang paling kuat itu malam hari antara jam 10 sampai jam 4. Itu dunia alam roh betul-betul sedang ada di puncaknya. Makanya dunia black magic kalau dia nyantet orang selalu tengah malam. Karena itu alam roh sedang betul-betul terbuka lebar, saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya cerita tentang menyatukan rumah tangga. Saya pernah mendapatkan WA dari seorang netizen atau subscriber. Dia bilang begini, tapi aku mau minta tolong, anakku itu pacaran sama pelacur. Bagaimana supaya bisa pisah? Saya bilang begini, kamu punya foto pelacurnya sama anakmu? Punya. Ambil kertas putih, tempelkan dua-duanya. Setelah itu gunting, kamu tumpangi tangan, hai anakku, lalu sebut ceweknya, pisah kamu dalam nama Yesus Hamasa. Gunting, si ceweknya fotonya bakar. Dan itu terjadi, saudara. Loh, ini magic? Tidak. Saya nyontoh raja, kalau nggak salah namanya Yosafat, ketika disuruh manah oleh seorang nabi, saya lupa nabinya itu, tapi di materi saya itu ada namanya tindakan profetik. Disuruh mukul-mukul cuma 2 kali. Terus kalau nggak salah Nabi Elia apa ya, ngomong gini, coba kamu pukul 3 atau 4 kali, musuhmu akan kalah. Lalu pertanyaannya, apa kaitannya mukul tanah dengan perang? Nggak ada kaitannya. Tapi itu sebuah tindakan profetik. Saudara lihat talit, itu kan ada sit-sitnya, saudara. Itu sit-sit itu digunting kalau orangnya itu mati. Artinya petugasnya selesai. Pernah nggak kita merenung ketika Daud dikejar-kejar sama Saul? Dikatakan dalam kitab suci ketika Saul itu ada di kubu gunung sedang berak, dipotong itu sit-sitnya. Padahal motong itu harusnya kalau orangnya sudah mati. Ini orangnya masih hidup kok dipotong. Artinya apa? Artinya hubungan antara Saul dengan Bapak Yahweh dihabisin oleh Daud. Makanya lihat grafiknya Saul terus turun terus sampai hari matinya. Matinya bunuh diri lagi, ngeri sekali, saudara. Kemudian yang berikutnya, saya itu dulu belum pernah ke luar negeri, saudara. Saya ingin ke luar negeri. Saya caranya bagaimana? Saya nonton vlog orang. Karena saya ingin ke Swiss,
itu kan di Coklat Toblerone itu kan ada Gunung Alpen, saudara. Saya pengen pergi ke Swiss. Saya nonton vlognya orang, tak pelototin, lalu saya bilang, sekali waktu saya pasti masuk ke sini. Dan itu terjadi. Saya ke Eropa 3 kali, saudara. Bahkan saya diizinkan Tuhan untuk nyetir mobil di Eropa dari kota Winterthur sampai ke Jenewa, tempat mesin CERN. Padahal perjalanan itu 6 jam dari Winterthur ke Jenewa. Setir kiri sisan, saudara. Jadi kalau saya mau kasih rating yang jalan wipernya, karena kuali kabeh, saudara. Tapi itu sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya ke Eropa pertama kali saja sudah 40 hari di sana. Saya tinggal di Swiss, negara yang menurut saya terindah dari semua negara yang pernah saya kunjungi, karena semua pemandangannya itu kayak lukisan. Saya bisa seperti itu, saya nonton vlog. Karena saya untuk sampai ke Swiss itu mustahil, karena saya tanya sama teman saya, orang Madiun, namanya Pak Andreas. Saya bilang, Pak, ke Swiss itu ngurus visanya bisa gampang atau tidak? Oh sulit Pak Lukas. Wah, ceritanya jadi bikin hati jadi kecil, saudara. Tapi saya bilang tidak. Saya punya konsep hukum luar praktek nih, jadi, saudara. Jadi betul. Jadi ini sebetulnya simple ya. Nah sekarang saya tunjukkan mengapa kita mengalami kegagalan. Nah ini karena kita membiarkan energi negatif masuk dalam pikiran kita. Kalau ada orang ngomong jelek, langsung kita terima. Atau kita langsung nyerang orang. Itu energi negatif. Yang terjadi apa? Semua pintu-pintu rezeki ketutup. Apalagi kalau sudah saya memproteksi diri seperti yang saya ceritakan tadi, saudara serang saya, saudara ketutup semua energinya. Sampai orang itu minta maaf mendatangi saya, nggak akan bisa pulih. Karena saya sudah proteksi seperti itu. Kecuali orang itu mau datang kepada saya bilang, aku minta maaf, aku salah, aku nuduh kamu. Boleh. Karena saya sudah proteksi semua seperti itu. Jadi kita mesti berhati-hati. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat kita merasakan kejengkelan dan kita tidak segera menggrounding kejengkelan itu. Makanya saya katakan kalau kita tidak bisa menggrounding atau gagal menggrounding, dia akan menguasai kita seutuhnya. Sama seperti bangunan yang tinggi itu di tempat saya itu ya, kehilatnya itu kan tinggi sekali itu, saudara. Itu di atasnya ada penangkal petir. Dan saya baru tahu ternyata penangkal petir yang dipasang di kehilat tempat saya itu sudah sangat canggih. Biasanya orang pasang penangkal petir cuman hanya besi toh, cuman satu besi, tembaga lalu ditancapkan ke bawah. Tapi penangkal petir di tempat kehilat saya itu beda. Saya bentuknya kok ada garis-garisnya kayak gini. Saya tanya sama pemborongnya, kok itu penangkal petirnya beda Pak ya? Dia bilang apa? Penangkal petir ini punya daya jangkau 80 meter. Jadi kalau ada petir jarak 80 meter, dia akan kejar ke situ, langsung nge-ground. Nah, kalau kita membiarkan energi negatif itu menguasai diri kita, marah, dendam, benci, pahit hati, itu langsung ke-ground, hilang, saudara. Berkatnya harusnya kita terima, nge-ground. Itu hukum alam, tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kadang kita
Orang ngomong, maka saya kan ngomong ya, kalau ada orang yang ngomong negatif tentang KPI, abaikan saja. Karena kalau saudara tidak mau mengabaikan, kena, saudara bisa keluar dari KPI. Saya jamin deh. Di tempat saya itu ada orang yang kawin ngomongnya gini, kita nggak akan punya anak dulu ya, kita mau nikmati pacaran. Kebablasan sampai 8 tahun nggak punya anak. Dia ngomong sama saya, kita korek keterangannya, akhirnya ketemu bahwa orang ini pernah mengucapkan kalimat, aku mau pacaran dulu, dan kalimat itu tidak pernah ditarik, dan itu terus sampai 8 tahun tidak punya anak. Saya bilang cabut. Begitu dicabut kalimatnya, dia punya anak, sekarang anaknya 3 atau 4. Itu luar biasa sekali. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian. Kalau ada di antara saudara yang kurang jelas, silakan bisa tanya langsung WA kepada saya juga, nggak apa-apa. Kalau saudara mau mempelajari langsung secara detail, saudara bisa lihat di channel Lukas Sutresno, lengkap saudara. Dan channel saya tentang hukum loa tidak di take down oleh YouTube. Saudara bebas lihat di situ, ya, dan lihat hasilnya. Misalnya, sebutlah gini, saudara pingin kurus misalnya, bisa nggak pakai hukum loa? Bisa, sangat bisa. Amin. Kurus. Saudara pingin sehat bisa? Bisa. Bisa. Saya pernah waktu ke Israel, sampai di Israel saya angkat 1 sendok nggak bisa naik. Saya kaget luar biasa, ada apa dengan tangan saya? Saya lus-lus tangan saya. Saya bilang, hei tangan, kita ada di Israel loh ya. Kita nggak punya obat apapun. Wes, kita mau jalan-jalan besok. Ayo, nikmati perjalanan tur kita ke Israel. Saya lus-lus sambil ngomong gitu, besoknya sembuh total, saudara. Saya bisa jalan-jalan dengan bebas. Gitu. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Ya, saya akan bacakan satu ayat yang tadi saya sebut tentang Ishak yang dibilang meditasi. Ya. Saya bacakan dari LAI. Ya. LAI bunyinya begini, saudara. Kejadian 2463. Dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang. Oh ini ILT ya. Menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Nah, yang LAI, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk jalan-jalan di padang. Tapi yang bahasa Inggris persis sama seperti bahasa Ibrani. And Isaac went out to meditate in the field at the evening time. Nah, jadi Ishak itu sedang keluar bermeditasi di ladang saat sore hari. Beda kan ceritanya. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan. Silakan saudara praktekkan apa yang saya sudah sampaikan malam hari ini dan nikmati kekayaanmu dengan luar biasa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Theo.